Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan suatu project mesin absensi lagi, tetapi mesin absensinya ini menggunakan LCD 20x4, di mana di dalamnya juga ada real time clocknya. Jadi mesin absensi ini tidak ada tombol untuk absen masuk dan absen keluar, tetapi absen masuk dan absen keluarnya dia secara otomatis berdasarkan waktu pada RTC-nya. Jadi kita tentukan waktunya saat absen masuk itu jam berapa saja, lalu batasnya sampai jam berapa, dan absen keluar itu batas keluarnya dia sampai jam berapa sampai jam berapa. Jadi dia otomatis masuk ke mode absen masuk ataupun absen keluar dengan berdasarkan RTC yang ada di dalamnya. Jadi RTC-nya ini menggunakan RTC DS1307. Untuk boardnya menggunakan ESP32, tetapi di sini masih ada toggle switch di mana fungsinya untuk tambahkan data, dan ini untuk lubang adaptornya nanti sebagai sumber input tegangannya, lalu ini untuk powernya, switch on off-nya, dan ini untuk menempelkan kartu RFID-nya. Jadi di sini tidak hanya kartu RFID yang bisa digunakan, tetapi di sini juga bisa menggunakan KTP atau e-tol untuk mendeklarasikan atau membaca RFID-nya. Nah, lalu kemudian di sini ada lubang port untuk upload programnya, jadi tidak perlu bongkar box untuk upload programnya, langsung tertancap di ESP32, dan di sini juga ada buzzer. Jadi setiap kita tapkan kartunya, buzzernya nanti akan menyala. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan dari mesin absensinya ya. Nah, nanti saat dinyalakan, nah tampilannya seperti ini. Nah, ini ada waktunya, dan selama tidak ada di mode absen masuk atau absen keluar, kita bisa menambahkan data. Kita tambahkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan gunakan KTP ya untuk menambahkan data. Nah, ini saya tambahkan data sudah berhasil ditambahkan. Kita langsung masuk ke webnya, tambahkan data baru. Di sini saya akan tambahkan datanya. Saya isi namanya terlebih dahulu. Di sini misalkan saya beri nama ini. Kemudian untuk NIM-nya saya beri nama, nomor induk mahasiswanya itu ini. Lalu ini kita bisa pilih program studinya, misalkan program studinya saya isi teknik elektro, kemudian saya submit. Nah, nanti dia akan masuk di data mahasiswa. Dan di data mahasiswa ini kita bisa edit untuk misalkan mau edit nama atau NIM-nya, program studinya pun kita juga bisa edit di sini ya. Dan kita pun juga bisa menghapus, misalkan mau menghapus datanya, kita tinggal klik hapus ini. Dan kita bisa memfilter, kita cari data siswa berdasarkan program studinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke data absensi mahasiswa. Dan nanti untuk absensinya ini bisa di-download ya. Di-downloadnya pun formatnya berupa CSV. Jadi yang ditampilkan di sini nanti bisa kita download dan bisa kita lihat hasilnya. Nah, kemudian dari mesin absensinya ini saya setting untuk absen masuknya itu nanti berada di jam 07.30. Jadi saat jam 07.30 dia berada di mode absen masuk. Dan absen masuk absen keluarnya ini terbagi menjadi beberapa sesi ya, di mana setiap sesinya memiliki jam yang berbeda-beda. Nah, ini untuk sesi yang pertama 07.30 sampai jam 10. Nanti itu ada lagi di sesi 2. Di sesi 2 itu jam 10.20 sampai jam 12 nanti. Nah, ini dia langsung berganti ke mode absen masuk di sesi 1. Nah, kalau misalkan saat berada di absen masuk, di mode absen masuk seperti ini, kita tidak bisa masuk ke fungsi program tambahkan data. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya akan coba saya tempelkan untuk kartunya, untuk absen masuknya ya. Nah, di sini saya tempelkan kartu KTP-nya. Nah, absensi berhasil, dan nanti dia akan masuk di sini ya. Nah, ini sudah masuk datanya di jam 7.30 dia sedang absen masuk. Nah, ini saya beri rentang waktunya itu selama 15 menit ya. Berarti nanti di jam 07.45 dia keluar lagi dari absen masuk. Jadi setelah 07.45 dia tidak bisa melakukan absen masuk lagi. Nah, untuk mempercepat waktunya di sini saya akan setting waktunya di 07.44. Jadi biar terlihat ya. Nah, di sini jamnya sudah saya setting di jam 7:44 menit. Nah, nanti ketika 07.45 dia akan keluar dari mode absen masuk. Nah, ini dia berada di mode tambahkan data. Kalau misalkan kita off-kan mode tambahkan data,
dia akan kembali ke tampilan awalnya. Nah, jadi saat kita kembali ke tampilan awal seperti ini, keluar dari mode absen masuk, saat kita tempelkan kartu ini tidak bisa karena dia berada di batas absen masuknya tadi, sehingga dia tidak bisa melakukan absen masuk lebih dari pukul 7:45 menit ya. Jadi sudah tidak ada tombol lagi untuk masuk ataupun absen keluar. Jadi ada batasnya, ada batas waktunya yang ditentukan. Nah, ini untuk absen masuk. Sekarang saya akan coba di absen keluar. Absen keluar ini berada pada jam 10. Nah, di sini akan saya setting di jam 9:59 untuk tahu saat dia otomatis masuk ke mode absen keluar. Nah, di sini saya sudah setting di jamnya jam 9:59 menit. Kita tunggu hingga jam 10. Dia akan otomatis ke absen keluar di sesi 1. Nah, ini sudah masuk di absen keluar di sesi 1. Nah, saat seperti ini kita bisa tempelkan kartunya untuk absen keluar ya. Nah, di sini saya akan tempelkan kartunya lagi untuk absen keluar. Nah, di sini absensi berhasil. Kita akan cek di program webnya. Ini saya refresh terlebih dahulu. Nah, dia sudah masuk pada tanggal 24 April, masuk 7.30 dengan keluar 10.00.18 ya di sesi 1. Nah, jadi dengan nama ini, NIM ini, program studi ini dia berhasil absen masuk keluar di sesi 1. Nah, sekarang ini untuk sesi yang pertama ya. Sekarang saya akan coba di sesi yang kedua. Jadi bisa absen 2 kali, 3 kali karena ini diperuntukkan untuk saat dia masuk di ruangan di kelas, yaitu yang berbeda-beda jamnya dan otomatis dia juga beda-beda sesinya ya tentunya. Nah, sekarang saya akan setting waktunya di 10.20 agar bisa masuk di absen masuk sesi 2. Nah, ini sudah saya setting di jamnya jam 10:19. Kalau misalkan 10.20 dia akan masuk di absensi masuk sesi 2. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah ada muncul sesi 2. Berarti dia berada di mode absen masuk di sesi 2. Dan kalaupun kita nanti tempelkan kartu, nanti akan muncul sesi 2 ya. Tapi harus ditutup dengan absen keluar juga biar muncul sesi 2-nya. Nah, kita tempelkan kartunya. Absensi berhasil. Sekarang kita akan cek di webnya. Ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk tapi keluar sama sesi 2-nya belum muncul ya. Kita rubah dulu agar dia masuk ke mode absen keluar di sesi 2. Nah, ini sudah saya setting untuk jamnya di jam 11:59 menit. Kita tunggu hingga jam 12, dia akan masuk di absen keluar sesi 2. Nah, di sesi 2 ini sebenarnya sama saja. Saat absen masuk, absen keluar ini dia ada batas 15 menit. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 15 menit, dia akan keluar dari mode absennya, baik itu absen masuk ataupun absen keluar ya. Nah, ini kita sudah masuk di absen keluar sesi 2. Saya akan tempelkan kartunya. Nah, absensi berhasil. Sekarang kita akan cek di webnya ya. Nah, ini saya akan refresh terlebih dahulu dan di sini bisa dilihat bahwa dia sudah berhasil absen keluar di jam 12 dan di sini dia masuk di sesi 2 ya. Jadi dia tiap sesinya ada tulisannya di sesi 1, 2, 3 atau 4. Nah, jadi seperti itu untuk membedakannya. Jadi kalau misalkan dia nanti tidak absen keluar, di sini juga dia tidak akan muncul ya. Kalau misalkan absen masuk saja dan absen keluar saja, dia tidak akan muncul juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita download untuk rekap data absensinya, nah ini sudah berhasil terdownload. Saya akan buka. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini sesuai yang ditampilkan tadi di programnya tadi ya. Nah, ini untuk tagnya, lalu NIM-nya. Ini kita buka, ini program studinya, lalu tanggalnya. Nah, jadi sudah sesuai ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau dibuatkan program atau mungkin beserta hardware-nya juga, projectnya menggunakan ESP32 atau ESP8266 atau menggunakan Arduino bisa juga, teman-teman tinggal chat saja di
Instagram saya atau DM saya di Instagram, atau teman-teman bisa juga misalkan tidak punya Instagram, chat saya di Shopee atau Tokopedia saya. Teman-teman bisa request mau dibuatkan program seperti apa, entah itu IoT atau program project sederhana, atau mau dibuatkan seperti apa bisa juga ya. Atau teman-teman minta rekomendasi program IoT di salah satu video saya di YouTube, itu ada juga kumpulan project IoT yang sudah saya kerjakan. Teman-teman bisa ambil referensi dari situ, nanti misalkan mau dibuatkan programnya bisa saja. Nah, lalu cara pesannya seperti apa? Kalau misalkan teman-teman sudah punya project atau gambaran projectnya mau dibuat seperti apa, teman-teman bisa jelaskan dulu untuk keseluruhan projectnya. Nah, nanti setelah dijelaskan saya baru bisa menghitung untuk harganya berapa. Karena untuk harga sensor, lalu untuk kontrolernya kan berbeda-beda ya. Jadi saya perlu menghitung dulu berapa total biayanya nanti. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Capacitordutch. Bye bye.